Oke JBL, balik lagi. Kita kali ini mau ngebahas Race to Olympic Paris 2024 yang bulan April ya kalau nggak salah ya. April, Maksudnya penutupan. terakhir. Udah berapa bulan lagi? Tinggal 5 bulan lagi, nggak berasa ya? Ya. Cepet banget loh itu. Nah kalau kita lihat ranking-rankingnya deh dari tiap sektor, kita lihat ada udah berapa nih kira-kira yang masuk tuh Race to Olympic. Mana kita minta sama Bro Abrar dari tunggal putri. Anseyo. Oke, paling enggak tapi kita udah ada satu wakil yang aman, Grego, karena kan di 16 ya. Ya, 16-1. Jadi udah bisa dibilang 16 boleh 2 ya? iya 16 boleh boleh 2. Tapi KW-nya masih jauh, Ci, di bawah sekali. Iya, betul. Jadi Grego tetap menjadi single fighter di Ini sini. Han Yue kan keluar nih. Thread. Iya. Berarti Grego Berarti di masuk 8. 8. Iya, Grego di 8. Berarti kan keuntungan juga ya dapat siditan ya, tapi Siding. Ya. masih beda-beda tipis nih sama Sindu kan, Dan masih belum aman 5 banget. bulan ya. Iya, masih 5 bulan lagi. Tapi paling enggak sektor tunggal putri ini udah fix gitu loh. Hampir, Udah hampir. dapet gitu. Udah segel lah ya satu tiket. Nah, kita ngebahas per sektor dulu deh karena ini kan Race to Olympic untuk yang tunggal putri ya. Kalau kita ngelihat dari nama-namanya nih yang masuk gitu. Pasti kan gak gampang, tapi kita ngelihat juga pencapaian seorang Gregoria nih. Apa sih kira-kira kansnya Grego di Olimpik nih kira-kira seperti apa? Siapa dulu yang mau jawab? Lu dulu, Le. Olimpik selalu ada magicnya. Ya tergantung persiapannya gimana, mentalnya, karena semua yang masuk Olimpik, terutama yang unggulannya bisa aja siapapun yang dapat medali, karena Olimpik nggak ketebak nih siapa yang bakal. Ya kita bisa lihat Govisem Tan Wee Kyung nggak diunggulin bisa ngalahin Leong Dae sama Yeong Sung, Marcus Ellis, Langridge juga bisa dapat medali. Iya. Jadi siapapun yang ini asal ada luck, drawingnya juga, maksudnya ya karena drawing masuk ke dalam keberuntungan ya. Drawing keberuntungan itu. Iya, drawing sangat menentukan, luck. Ya udah siapapun yang main, terutama yang unggulan bisa ada peluang buat medali. Berarti kalau kita bilang kayak gitu sebenarnya Grego ada peluang kan? Karena itu tadi di Olimpik hal-hal yang tak terduga tuh bisa terjadi. Yang digadang-gadang kayaknya pasti juara, justru Bisa, kadang meleset iya, gitu. betul. Nah, berarti kalau dari Ciuni bisa nggak nih kira-kira Grego bawa pulang medali walaupun warnanya apapun itu? Bisa banget. Karena satu memang betul unpredictable. Tapi kedua kita lihat nih, Grego pace-nya naik sekarang. Pas menjelang gitu loh. Ya kan ada orang yang naiknya tahun lalu tuh nggak ada. Iya. Lama udah keduluan ya dia, Iya, kecepatan. jadi lihat momentumnya, dia punya momentum. Walaupun naik turun tapi ini ada dalam titik yang sudah lebih pasti. Jadi 5 bulan lagi menjelang Olimpik itu menurutku lagi enak-enaknya. Asal jangan cedera ya. Iya. Kemarin kan udah dibebet-bebet tuh ya kakinya. Nah itu aku cuma takut tuh jangan cedera. Lecet-lecet mah Aman. Kalau lecet-lecet bisa pakai obat bisa sembuh gitu kan. Nah tadi kalau kita lihat lagi nih ngomongin bebet-bebet gitu ya Ci ya. Nah kalau Mbak Wit sendiri ngeliat kan kayaknya kita banyak banget atlet yang udah mau Race to Olympic, mungkin karena pertandingannya padat udah kayak mumi kalau kata netizen tuh. Balut di mana semua udah penuh gitu kan. Apa sih yang harus jadi catatan penting dari PBSI sendiri gitu loh untuk memanage atlet-atletnya nanti mau ke Olimpik? Khususnya buat mereka yang memang diproyeksikan ke Olimpiade harusnya sih ada perhatian lebih ya, perhatian khusus gitu, dijaga gimana supaya nggak cedera. Cuma makin kesini kan memang kita dari luar ngelihatnya makin banyak nih yang di tappingnya dan Banyak banget agak ya. ngeri ya tappingnya, maksudnya banyak gitu Iya. kan, bener-bener kayak dibebet-bebet gitu. Nah itu aku kurang tahu juga deh, karena ada pemain tuh yang memang sebenarnya dia bukan cedera, untuk ngejaga aja di tapping. Mungkin ada yang juga nggak yang kayak gitu ya enak-enak Mbak ya. gitu. Nah itu bagaimana tuh, kita kan nggak tahu juga kan aslinya kondisi mereka seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih yang kayak gitu ya, yang sebenarnya cederanya nggak terlalu serius tapi Iya, buat iya. ngejaga aja gitu. Iya, Malah kadang mudah-mudahan. dulu ada pelatih yang bilang sama aku gini, heran deh sama pemain-pemain zaman sekarang, dulu tuh kita nggak ada tuh tapping deker pakai apa segala macem. Belum ada tapping kali. Sekarang- Baru mau Zaman bilang dulu. tapping belum disupport kali. dulu Mahal kali Mbak tapping kan juga ya. mereka bilangnya sekarang tuh pada kayak gitu, walaupun sebenarnya mungkin cederanya nggak seburuk itu, tapi untuk ngejaga aja. Cuma ya kadang-kadang karena udah pakai sebegitu banyak, jadi bawaannya kayak gue kayak nggak 100% nih gitu, padahal enggak. Nah jadi nggak tahu nih
yang keadaan masing-masing orang kan kita Iya. gimana, kita kurang paham juga gitu. Atau mungkin atletnya disuruh beli sendiri-sendiri jadi berasa mahalnya pakai dikit-dikit gitu kan. Kalau itu kan pakainya kayaknya Karena enak aja, disediain ya. Oh, gue disediain gue pakai nih, kalau nggak mau bazir Oh gitu berarti kan. dari kita mahalkan harga taping, Mahal kan. naikkan harga taping. Oke, kita bahas lagi dulu yang lain dulu nih, mau restu Olimpik. Tadi kan udah tunggal putri ya. Kita lihat yang lain, mana Bapak Abrar, boleh diperlihatkan. Oke, ini dari tunggal putra. Kita juga udah aman nih, ada 2 perwakilan, ada Ginting sama ada Jojo. Yang bisa dibilang udah fix ya, karena kan di tunggal 16 besar. Berarti udah fix ada 2 perwakilan. Nah, kalau kayak gini kan enak ya ngelihatnya saling Kodai bahu nomor 1, membahu gila. gitu. Kalau kita lihat, tapi juga persaingannya benar-benar ketat banget juga untuk sektor tunggal putra gitu kan. Nah kalau lihat peta persaingan, kecuali Axelsen deh ya, nggak usah dilihat dulu, coba ditutup dulu. Peta persaingan mereka nih, gimana nih kira-kira kans untuk sektor tunggal putra dari Ciuni? Iya. Tunggal. Kalau lihat tunggal putra lagi, memang semua punya peluang kecuali Axelsen sedikit di atas. Tapi Axelsen ini juga lagi menurut terus ya grafiknya. Iya. Jadi si cedera tuh membuat dia banyak kadang kalah di babak berapa, kadang kalah di babak Faktor U berapa. bukan itu, Ci? Bisa juga. Ya cedera tuh kan salah satunya juga Faktor U. sakit aja semua ya gitu. Nah, berarti kita harus melihat siapa yang di golden age pada tahun depan. Ah. Ya kan? Kalau aku ngeliat Victor malah belum tentu. Kalau dia terus sakit lagi, ngedrop, Olimpik itu bebannya juga jauh lebih besar dibandingin turnamen lain. Nah, justru kayak Ginting itu kan bisa nyolong, ada bisa peluang gitu. Nah, Jojo juga ada peluang gitu kan. Nah, jadi pemain-pemain muda malah kalau aku melihat ini Yang ada kans besar malah ya, Ci. memang unbeatable tuh si Antonsen sekarang si apa Axelsen sekarang. Tapi kan makin kesana kita lihat Bisa kalah. grafiknya bukan semakin naik loh. Menurutku stagnan agak turun. Tahun depan dia makin tua. Iya kan? Jadi ramai nih. Ramai. Ya harapnya Indonesia lah ada medali Amin. gitu. Dan dia juara bertahan lagi. Iya. Nah, ada pressure lagi kan. Yang bisa gitu cuma Lindan. Cuman Belum ada yang Lindan bisa doang. ngalahin ya. Belum ada yang bisa kayak dia gitu. Sekomplit itu soalnya Lindan ya. Dengan tekniknya juga di atas rata-rata sih, Ci, bisa dibilang. Itu maksudnya. Di atas rata-rata, dia tinggal nambah ya itu tadi, kemauan dia latihan konsisten gitu kan. Nah, Tapi kalau itu yang nggak Hah? dipunyain orang. Ya, itu yang yang di susah. atas rata-rata. Cuma Lindan ya memang. Iya. Ya, oke. Kayaknya setuju. baru itu doang ya, belum Betul. ada lagi kan ya. Padahal lawannya tuh Lee Chong Wei ya. Maksudnya Lee Chong Wei juga pemain yang Lengkap juga lengkap iya. ya. Tapi itu lebih lengkap musuhnya. Kalau aura kayaknya tuh nggak Amat sih? enggak kalau Congnya takdir. Takdir. Udah emang harus ketemu Lindan terus di final Ya itu kalau kan. nggak masanya Lindan beda Nah, lagi. dia gitu. lahir di eranya Lindan Waktu soalnya. itu terus abis Lindan pensiun, dia di era Chenlong ya waktu itu ya. 2016. Iya kan? Memang berarti ya begitulah, tapi kan pencapaian juga luar biasa. Dia Oh, perak banget. 12 tahun. Iya, 3 Olimpik. Tiga perak Olimpik. 12 tahun lah dia. Ranking 1 dunia berapa tahun? Iya. Makanya. Nah, kalau dari Mbak Wit nih melihat perkembangan sekarang sama dedek-dedek cimit-cimit ini, kira-kira siapa nih yang pas di eranya nanti pas Olimpik untuk tunggal putra? Tunggal putra ya? Tunggal putra, aduh gimana Lizzy ya? Feng masuk nggak itu? Masuk ranking juga di atas bahaya ya. si Yuki Banyak. bahkan. Itu Si tuh. Yuchi, Iya. Kun Lavut. Kun Lavut, Semua Nah, semua tuh kayak ada kans juara nggak sih kalau lihat kayak gini? nggak Iya. bisa di Iya, remehin benar. Lizeja loh. iya. Iya. Lizeja dan sekarang kan Ada udah si mulai Stamina Kodai. naik lagi pelan-pelan iya. Lizeja. Susah. Final Bisa dia. diprediksi maksudku. Terus Momota kan juga lagi lumayan naik. Momota enggak lah ini. Ini kan kalau tunggal 16, Le. Dia udah ranking 60 dah. Susah banget 5 bulan. Bisa. Kecuali dia 1000 kemarin dia juara lagi tuh, dia juara lagi mau. Bisa, tapi siapa nih kira-kira yang kayaknya pas di masa keemasannya? Kun Lavut salah satu, Lizzy Feng, Lo Can You juga ada peluang. Terus Kodai itu Kalau Indonesia Kodai. nggak disebut sih Indonesia. Ginting. ya Jojo Ginting, Iya, Jojo disebut Ginting. dong. Terus siapa lagi ya? Lizeja. Banyak ya berarti semua ya. Semua berpeluang. Tadi dari list itu tuh
peluangnya kayaknya hampir sama-sama gitu. 50-50 semua. Karena semua nggak ada yang mendominasi banget, semua bisa menang bisa kalah, kan lawannya itu juga yang Imbang bakal ya. itu. Berarti salah satu sektor yang bisa dibilang juga paling merata ya. Ya. Tunggal Ya. putri, tunggal putra, maksudnya merata, nggak Iya. didominasi. Kalau dulu Oh, An kan, Seong nih bahaya tapi oh iya. tapi nggak tahu nih cedera. Tapi Kemarin kayaknya juga mungkin kalah dia sama abis ini Jeffrey. mau persiapan. Dia kan persiapan untuk Asian Games aja 5 tahun ya, all out ya. Apalagi sekarang Olimpik gitu kan, pasti Dan dia anu loh, pengen dia banget. tuh apa ya, persistence banget orangnya loh. Maksudnya Gigih. committednya tuh Tetek. baca itunya, aduh ngeri. Iya. Ngeri di usia yang Baca segitu juga muda. ada satu statement yang waktu dia habis juara-juara, dia mau diundang ke sana sini aja dia nggak Nggak mau mau. sama sekali karena dia bilang saya Sebegitunya. atlet, saya bukan artis. Dan itu nggak semua atlet loh bisa kayak gitu. Oh iya. Waktu lagi di top performan, nggak semua atlet bisa punya mindset seperti itu. Susah loh, susah banget. Itu bahaya itu. Iya, itu bahaya juga nih. Oke, kita bahas lagi dengan sektor-sektor yang lain. Bapak Abrar, mohon dikasih listnya. Ganda putri. Jepang Waduh, 3. Jepang. Gila, dia aja Tapi bingung mau yang Jepang mana ya milih dia berangkatnya ya. milih. Jepang lagi perang-perang juga nih. Oh, dia lagi cari spot ya. 2, 3, 4, 5, Tapi 6. Jepang nggak sebagus-bagus itu. Iya. Sekarang nih. Nggak, di antara mereka, Mbak. Iya, di antara Tiga-tiga mereka. itu mereka lagi pada saling rebutan tiket. Mereka rebutan tiket ya. Iya. Di antara Jepangnya. Kalau kita lihat kan masih Apri sama Fadia ya. Kalau si Ana Tiwi soalnya masih di luar 16. Ya. Itu Zheng Yu tuh bisa kegeser tuh sama Taning. Ya, sama si Zheng Yu, Thanos. oh iya, tapi kan kemarin dia Tapi juara. kemarin juara. Ya, ini kan Juara. belum di 2 ini kali lagi. terakhir ketemu kalah ya. Iya. Nah, kalau kita lihat juga dari peta persaingan, ini gimana nih kans kita Indonesia untuk di Olimpik, karena kan kita tahu Chen Qinchan masih merajai ya, kalau masih bisa dibilang masih merajai lah. Ya itu lucu banget tuh sejarah, ntar Apri sama Grace juara, ntar Apri sama Fadia. Fadia ketemunya itu di final Chen Qinchan Jae-Yufan lagi. Wah itu sejarah tuh. Dan kalau kalah lagi dendam banget sih tuh Wah Chen kalau Qinchan. kalah lagi sih beneran lah itulah. Tapi enggak kans dia gede nih Chen Qinchan Jae-Yufan. Oh, Chen Qinchan yang gede ya. Justru saya pikir tadi kansnya gede nih Apri Fadia, ternyata Chen Qinchan ya. Ya, kita harapkan untuk sektor ini semoga Ana Tiwi juga bisa masuk ya, jadi bisa bahu membahu lah gitu. Iya. Tapi paling nggak tetap ada kans, yang penting itu tadi nggak ada yang cedera kan Ci ya. Tapi kalau kita lihat dari performa terakhir, mungkin nggak mereka masuk semi aja. Masuk semi sih mungkin. Apri Mungkin. Fadia. Iya, Apri Oh, Fadia. Kalau kita ngomong yang sama Apri Grace aja, kita maksudnya nggak kayaknya bukan sektor ini deh yang masuk medali. Ternyata dia yang bisa nyumbang medali emas. Cuman pikiranku tuh Ndre, cederanya itu loh. Ini gantian tuh. Iya, dua itu. beruntun ya Ci ya. Iya. Ganti-ganti kayaknya tuh Kalau gimana dulu gitu. dua-duanya kan fit Fit. aja gitu loh. Oh, ya itu Dan aja sih. ketolong pandemi kan, jadi semua buta kekuatan latihan doang gitu. Kalau ini kan dengan race yang banyak, ya benar-benar harus selektif. Kalau sekarang Iya. dengan pemilihan turnamen, ya itu karena lawannya nggak nyoman mental, cedera lawannya udah. Banyak banget turnamen Lawannya sekuat 20. itu. Iya. Berarti kita harus berperang dengan diri sendiri dulu dong. Iya. Gimana caranya prima ya waktu di turnamen. Tapi tetap optimis dong Mbak Wit, kalau mereka bisa paling nggak semi. Optimis banget mereka untuk dapat medali ya. Tapi itu tadi cederanya tuh bener-bener mesti dijaga. Kalau kita lihat kan sekarang banyak pemain yang kayaknya mengorbankan sisa 2023 nih demi kayaknya mau gaspol abis nih di awal 2024 kan. Kayak Akane, terus pemain Thailand dua-duanya Ponpawe sama Ratchanok. Ratchanok itu kan rest kan 2023. Nah mungkin mereka mau Start gila-gilaan lagi. start lagi. Tapi memang ya nggak bisa kayak istirahat sebentar loh menurutku ya. Mendingan dituntasin terus baru mulai lagi deh. Iya. Karena gila kalau enggak sih tetap aja ntar Kalau bolak-balik. Iya, bolak-balik. Iya, benar. Kalau cuma ya. sebentar Itu. nggak tuntas. Iya. Dan negara lain udah mulai begitu ya. Iya, benar. Termasuk Aselsan kita lihat kemarin agak Karena kan jeda. mereka goalsnya tuh udah tahu gitu, mau di Olimpik kan Cipiknya gitu Iya, kan. semua juga udah tahu dong. Iya, Cuma harusnya ya itu tadi. treatmentnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih setelah ini benar-benar istirahat dulu, pemulihan, jadi di tahun depan tuh langsung udah gaspol gitu, udah Iya. 100%. Oke, sekarang kita ke ganda putra dulu dong. Waduh. Asruk gile. Astrum Nomor bro. 1 Astrum. Kita ada Fajri yang udah aman, baru Fajri. Karena 8. Fajri di Fikri 8. Bagas. Oh iya itu di luar. Iya, Bakri masih di 10, di 12 ada Dedis, di 13 ada Leo Daniel. Nah, ini juga bisa dibilang kan Indonesia sendiri lagi
saling cari spot Kejar-kejar. ya, nyari spot untuk bisa masuk di 8 besar. 8. Nah, kalau kita lihat dari Bakri justru tapi bisa dibilang mereka yang paling melejit ya, meroket di akhir ya nggak sih? Ya. Kayaknya digadang-gadang kayaknya Leo Daniel gitu. Tapi justru kayaknya mereka gitu. Nah, kalau lihat dari ketiga pasangan di bawah ada Bakri, Dedis, Leo Daniel yang poinnya cuma beda 2000 gitu. Kira-kira iya beda 2000 di Bakri di 57.000, Dedis 55, Leo Daniel 53.000. Kayaknya kan tipis banget, satu pertandingan bisa ganti-ganti ranking kan? Iya. Nah, kalau kita lihat kayak gini siapa nih yang kansnya paling gede untuk nemenin Fajri? Emang Fajri udah belum. Secure itu belum Belum. juga Kemarin kan. Juga Liu loh, Dep. Yuchen kan baru juara kan. Soalnya itu Jadi baru dia- Kayaknya Dia dia bisa runner up. naik. Runner up ya? Liu Yuchen. Iya, Runner up Oh, kalah sorry, sama runner up. Ejiting. Oh, berarti berarti- bukan mengamankan. Dari 1 2 3 4 perwakilan kita siapa nih yang bisa secure dulu di 8 besar? itu berarti? pertanyaannya. Coba, siapa? Ya secure Fajri kali ya sampai nanti, tapi yang Sampai dampingin akhir tahun maksudnya. enggak, yang sampai penutupan Oh. menurut gue sih Fajri. Tapi yang dampingin Bakri kali ya. Kalau ngelihat kayaknya dia udah tanpa beban, udah lebih konsisten ketimbang Leo Daniel atau Babah. Tapi ya nggak nutup kemungkinan juga Leo Daniel atau kayak tahun lalu lagi, tahun depan Babah yang dengan magicnya dia, Babah Mahendra untuk keempat kalinya Olimpik. Soalnya kan pasti Kojeng pengen ya foto di venue Olimpik, My Last Olympic ya. Ya nggak sih? Terus kita semua kena prank lagi. Iya. Dia main Olimpiade Amerika Iya. 2028. Buset, itu sih gua amat tuh. Kalau sampai bisa kejadian. Nah, tapi siapa nih kira-kira kalau dari Ciuni siapa yang ada kans? Mbak Wit siapa? Dor. Kalau dari ranking mungkin yang ada kans masuk 8 besar yang paling tinggi kan poinnya sekarang Fajri ya. Berarti sama kayak Bule Fajri. Fajri menurut Fajri, asalkan ya itu tadi kondisi cedera nggak gimana-gimana tahun depan. Yang kedua ya Bakri sih. Aku juga Berarti vote Bakri. Fajri sama Bakri nih, dua kandidat ini. Kalau dari Ciu nih, Ci, melihat poin, ranking dan penampilan. Jangan sampai kegeser aja Jangan dari 8 besar. Karena negara lain kalau kita lihat kan juga mepet-mepet. Iya. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang masuk, tapi kita jangan sampai kegeser juga dengan negara lain. Kalau kita yang masuk kan berarti paling nggak harus 1 atau 2 lah ya. Tapi itu oke lah. Tapi jangan sampai nanti negara lain malah prestasinya lebih bagus. Artinya aku mau bilang, kalau mereka kalahnya di babak-babak awal, nih antara Fajri atau Bakri gitu ya, kan yang lain yang belakangnya dia ini menang. Contoh lah itu si siapa? China ini yang runner up. Ini kan juga nanti angkanya bisa ngelewatin, bisa kegeser. Jadi Dep, hanya aman aja harus diamankan lebih baik lagi loh Dep. Iya. Ya Yang kan? penting Nggak bisa- aman dulu. Nggak bisa dituju gitu, Iya, bahaya iya. banget 78 Harus tuh. aman paling nggak. Bahaya. Ini Paling kayak nggak Glo, di kayak lima. Glo Hafiz tahun lalu. Yang nanti- yang mana sih, Tokyo? Nanti Iya, nasibnya ditentukan oleh orang lain. Iya, Glo Hafiz itu injury paling nggak time enak. 8-9 nggak jadi main. Iya, gue juga pernah merasakan kok itu sama Bang Jai kok itu. Terbayangnya tuh Dep kalau nah itu lagi cederanya kambuh, harus istirahat, race-nya mepet, itu sih stres deh. Iya. Iya kan? Jadi dimaksimalin aja susah ya. pertanyaannya Dep kalau kayak gitu kan, karena faktornya juga jadinya Banyak ya. gede. Iya, iya. Mudah-mudahan ya benar Fajri Bagas Fikri yang paling deket. Oke, cuma orang lain deket juga, gitu loh. Untuk semuanya mengamankan posisi dulu deh gitu ya. Ya harapannya ya Fajri tetap aman, nanti Bakri masuk, gitu. Oke, sekarang sebelum mengakhiri segmen, tolong ini mana sektor gua? Asik. Yuk, nggak. Ya Allah, katanya kagak ada grafis, nggak ada yang masuk 10 besar. Gue sebutin sendiri dah. Rinov di 14 masih ya. Paling tinggi berarti. Ya, ada Rinov di 14, terus ada Dejan di 19, ada Rehan di 22. Jadi ya mereka untuk di sektor ini Ya ntar bulan Januari aja kita ngomongnya. untuk di sektor ini siapapun itu yang penting Kan udah ada yang udah lolos. habis, udah kelihatan kan lebih siapa yang ada 10 kali. Jangankan ke race Olimpik, yang World Tour final aja
Enggak. Akan kita bahas itu nanti. Oke, baiklah. Dan corona bakal kita bahas di segmen selanjutnya.